قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita segala nikmat-nikmatnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan kita pada malam hari ini bab yang ke-12, pembahasan yang baru setelah kita menyebutkan tentang al-ukhuwah imaniyah, masalah persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan tentang sifat di antara sifat orang-orang yang beriman. Dia katakan laisal mu'minu bit-ta'an wal la'an. Bukanlah seorang mukmin yaitu orang yang suka mencela, suka mencerca. Bukan pula seorang mukmin orang yang suka melaknat. Kata beliau hafizahullah taala, di antara perkara yang agung yang dianjurkan oleh syariat Islam, yang diperhatikan oleh syariat Islam, yang kita kaum muslimin dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa melakukan perkara ini, untuk selalu melazimi, membiasakan adab-adab yang baik, memiliki adab yang baik, memiliki akhlak yang mulia, dan menjauhi akhlak yang tercelah. Meninggalkan akhlak yang buruk.
Nah, di antara akhlak yang buruk, adab yang buruk, sifat yang buruk yang tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin adalah at-ta'n wal la'n, yaitu suka mencela dan suka melaknat. Nah, beliau hafizahullah taala menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi." Ya, bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela, suka mencerca. Bukan pula seorang mukmin yang suka melaknat. Bukan seorang mukmin yang senang melakukan perbuatan-perbuatan buruk, yang senang mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. At-ta'an huwa alladhi yaqa'u fi a'radin nas ghibatan wa namimatan wa sukhriyatan wa istihza'an. Di ta'an ini celaan, ya, cercaan, dan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mencederai kehormatan orang lain. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang perbuatan itu mencederai kehormatan orang lain. Di dalamnya adalah ghibah, namimah. Dia merasa bangga dengan dirinya sehingga dia meremehkan, dia merendahkan orang lain, dia mengejek orang lain. Ini termasuk dalam at-ta'an. Wal la'an huwa alladhi yukthiru min la'nihim. La'an ini orang yang senang melaknat. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk untuk orang lain, ya. Baik itu secara nyata, secara jelas, atau dengan ucapan-ucapan sindiran atau ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwa itu adalah laknat. Kalau kita artikan dalam bahasa kita, laknat ini mengutuk. Di sini beliau sebutkan contohnya seperti ad-du'a alaihim bi ghadabillah. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan orang supaya masuk neraka. Mendoakan orang lain supaya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Dan yang serupa dengannya. Ini laknat. Disebutkan pula bahwa laknat itu adalah kita berdoa meminta kepada Allah supaya seorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minu bit-ta'an wala la'an." Maksudnya adalah bukanlah seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna,
yang kita dituntut untuk selalu menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah seorang mukmin yang memiliki iman yang sempurna kalau dia suka mencela. Suka mencela saudaranya. Bukanlah orang yang mukmin yang sempurna imannya apabila dia suka melaknat. Karena dua perkara ini, mencela dan melaknat, bukanlah sifat orang yang sempurna imannya. Sehingga itu siapa yang memiliki dua sifat ini, berarti dia orang yang memiliki iman yang kurang, iman yang lemah. Juga kata beliau hafizahullah taala, orang yang suka mencela, yang suka melaknat, itu tanda yang sangat jelas bahwa agamanya itu kurang, agamanya lemah. Kemudian sabda Nabi SAW, walal fahish walal badi, termasuk bukanlah orang yang memiliki iman yang sempurna, orang yang mutakhalliqan bihadaini al-khuluqaini, orang yang memiliki dua akhlak yang buruk ini, yaitu al-fuhsyu al-fahish wal badi. Al-fahish adalah perbuatan-perbuatan keburukan. Orang yang senang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk itu pertanda imannya lemah. Wal badi, ya ucapan-ucapan yang jorok, ucapan yang buruk. Fal mu'minu laisa fi af'alihi fuhsun. Seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan didapati darinya perbuatan-perbuatan keburukan. Juga tidak akan didapati dari perkataan-perkataannya, dari ucapan-ucapannya yang keluar dari lisannya adalah ucapan atau kata-kata yang buruk. Jadi kita dapati dari Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh yang Allah Subhanahu wa taala katakan, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Uswatun hasanah, teladan yang baik pada dirinya. Tidak pernah Nabi SAW melakukan keburukan, mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Tidak pernah. Ini menunjukkan kesempurnaan iman. Untuk mencapai derajat iman yang sempurna itu bukan hal yang mudah, tapi kita dituntut untuk mendekatinya. Kita dituntut untuk mendekati kesempurnaan iman. Kadang ya kita dapati ketika ada orang yang berbuat buruk, ya, berbuat salah, lalu kemudian dia katakan, saya ini manusia. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu ucapan yang betul. Manusia tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang maksum kecuali ya para nabi, para rasul. Ya. Tetapi ucapan itu jangan dijadikan sebagai pembenaran untuk melakukan keburukan. Ya. Kalau sudah berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk, menghindari ucapan-ucapan yang buruk, dia terjatuh dalam keburukan itu. Maka ucapan tadi ya benar, ya, boleh kita ya ucapkan. Tapi kalau perbuatan buruk itu sering dia lakukan, ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang buruk sudah terbiasa dia ucapkan, lalu kemudian berkata manusia itu tempatnya salah. Tidak ada manusia yang benar semuanya. Ya itu bukan
Ya, bukan ucapan yang benar, tapi mencari pembenaran. Ya. Itu bukan sifat seorang mukmin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka benar-benar berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk dan ucapan-ucapan yang buruk. Mereka selalu berhati-hati. Ya, selalu berhati-hati supaya tidak jatuh dalam perbuatan yang buruk atau ucapan-ucapan yang buruk. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa dinullahi azza wa jalla mabnahu fit ta'amul baina ibadillahi 'ala an-nushi war rahmah. Ya. Agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, dalam hal ta'amul, berinteraksi antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, itu dibangun di atas apa? An-nush war rahmah. Saling menasihati, saling memperbaiki, dan apa? Rahmah, kasih sayang. Nah, ini sudah kita sebutkan pada bahasan sebelumnya, bahwa seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin itu adalah cerminan bagi mukmin yang lain. Sehingga ketika dia mendapati saudaranya berada dalam kesalahan, dia perbaiki dengan cara yang baik. Memperbaikinya ya, dibangun di atas dasar apa? Rahmah, kasih sayang. Ya. Nah, kalau orang yang memiliki kasih sayang, saat dia memperbaiki tentu dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan ucapan-ucapan yang baik. Faman yukthiru minat ta'ni fin nasi laisa nasihan lahum. Ya. Maka ketika kita dapati ada orang yang lebih banyak keluar dari lisannya itu adalah ta'an, celaan. Di majelis ya, dengan dalih, dengan alasan menasihati, tetapi yang keluar dari lisannya itu adalah ucapan-ucapan, gelar-gelar yang buruk kepada orang yang katanya mau dinasihati itu. Maka sejatinya kata beliau hafizahullah taala, dia bukanlah ya, nasihan, bukan orang yang memberikan nasihat. Ya, bahkan sering kita sampaikan di majelis ini apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, dan disebutkan juga oleh di antara para salafus saleh dahulu, ya, kalau memberikan nasihat itu apa? Ya, tidak di depan umum. Ya, kita mau menasihati seorang, ya, tidak di depan umum. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau katakan, ya, jangan salahkan diriku kalau aku menolak nasihatmu kepadaku di depan orang banyak. Ya. Karena itu bukanlah memberi nasihat, ya, tetapi itu ya mencela, itu mencederai kehormatan, menghinakan kehormatan saudaranya. Wa man yukthiru min la'nihim laisa rahiman bihim. Ya. Dan orang yang banyak melaknat itu bukanlah orang yang sayang kepada orang-orang yang dia laknat itu. Ya. Bagaimana bisa dikatakan orang yang sayang kepada orang yang dilaknat sementara dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang itu celaka? Ya. Itu bukan sayang. Maka kata beliau hafizahullah taala, wa lihadza man kana min ahli hadaini alwasfaini fa innahu laisa ahlan yaumal qiyamah an yakuna syafi'an linnas aw syahidan lahum. Maka siapa yang memiliki dua sifat ini, ya, senang mencela, senang melaknat, maka dia di hari kiamat nanti tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang memberikan syafaat dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memberikan syafaat itu adalah kemuliaan. Di yaumil qiyamah
orang yang memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberi syafaat. Yang kedua, yang dijelaskan oleh para ulama tentang syarat daripada syafaat itu, atau disebutkan juga rukun syafaat. Orang yang diberikan syafaat itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita bisa memberikan syafaat, itu adalah kemuliaan bagi kita. Syafaat itu apa? Menjadi mediator, ya, menjadi orang yang bisa memberikan keringanan, ya. Semacam kalau kita di dunia, hukum dunia, ada seorang yang dia berbuat kesalahan, ya, tapi kesalahannya ini masih terkategori ringan, tapi dia harus dihukum. Ya. Lalu kemudian datang seorang, ya, yang memberikan persaksian atau memberikan jaminan. Ya. Saya mau memberikan syafaat kepadanya, ya, memberikan dispensasi kepadanya. Saya yang menjadi jaminan atas dirinya. Tidak usah dihukum dia, Pak. Dia ini sebenarnya orang baik. Cuma kali ini saja dia khilaf. Kata-kata khilaf ini kadang juga dijadikan senjata saya khilaf. Padahal sudah berkali-kali dilakukan. Itu bukan khilaf. Dia kali ini khilaf, baru satu kali ini dia melakukannya. Mudah-mudahan tidak lagi melakukannya. Orang yang datang ini meminta syafaat ini, ya, dikenal oleh orang yang mau menghukum ini misalnya. Tadi berikan, ya, karena saya melihat ini yang datang, ya, makanya, ya, saya maafkan. Yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pemberi syafaat itu berarti dia memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang melaknat, mereka tidak bisa menjadi saksi, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadi saksi yang mengatakan hal-hal yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Zaid ibnu Aslam bahwa Abdul Malik ibnu Marwan, ya, mengirim kepada Ummu Darda, ya, perkakas-perkakas rumah, ya, perangkat-perangkat rumah. Entah yang dikirim itu adalah tirai, ya, atau karpet atau apa, ya, perkakas rumah. Dikirim oleh Abdul Malik ibnu Marwan kepada Ummu Darda. Kenapa beliau mengirimkannya? Ya, Abdul Malik bin Marwan adalah seorang khalifah. Itu sebagai hadiah kepada Ummu Darda. Karena Abdul Malik bin Marwan, ya, rahimahullah taala, meminta Ummu Darda menemani istri-istrinya Abdul Malik bin Marwan. Falamma an kana dzata lailatin qama Abdul Malik minal laili fada'a khadimahu. Nah, di satu malam Abdul Malik bin Marwan bangun, lalu kemudian dia memanggil pembantunya. Faka'annahu abta'a alaihi. Ya, dan sepertinya pembantunya Abdul Malik bin Marwan ini, ya, terlambat datang. Ya, terlambat datang. Fala'anahu. Ya, maka Abdul Malik bin Marwan melaknat pembantunya ini. Falamma asbaha qalat lahu Ummu Darda. Maka ketika tiba pagi, ya, Ummu Darda, ya, waktu Abdul Malik bin Marwan melaknat pembantunya, ya, beliau mendengarkan itu. Maka Ummu Darda berkata kepada Abdul Malik bin Marwan, sami'tuka lailata la'anta khadimaka hina da'awtahu. Ya, semalam itu saya dengar engkau melaknat pembantumu ketika engkau memanggilnya. Faqalat, ya, Ummu Darda berkata, sami'tu Abad Darda
saya mendengar Abu Darda berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunu al-la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Ya, rawahu Muslim. Ya, orang-orang yang tukang laknat tidak menjadi pemberi syafaat, tidak juga menjadi orang yang menjadi saksi nanti di hari kiamat. Jadi para tukang laknat yaitu tidak akan menjadi saksi, tidak juga bisa memberikan syafaat ya di hari kiamat. Nah, kata beliau hafizahullah taala, wa dzalika li anna an-nas lam yaslamu minhum fil hayatid dunya min la'nihim wa ta'nihim. Ya. Karena para pelaknat ini, para pencela ini ketika di dunia ya, orang tidak selamat dari celaan dan laknat mereka, doa keburukan mereka. Ya. Fala yakununa ahlan yaumal qiyamah lisyahadati lahum bil khair. Ya, maka di hari kiamat nanti mereka para pelaknat ini tidak bisa memberikan persaksian yang baik ya, untuk manusia, untuk orang-orang yang mereka laknat ketika di dunia. Tidak bisa juga memberikan syafaat kepada mereka, ya orang-orang yang ya mereka cela ya ketika di dunia ini. Ya. Fahadha maqamun aliyun azimun laisa haula'i bi ahlin lahu. Menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memberikan syafaat ya kepada orang lain, pada saudara-saudara kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti itu adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan jemaah sekalian, dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa ya setiap kita bisa memberikan syafaat kepada saudara kita nanti di yaumil qiyamah. Dengan syarat tadi, kita tidak termasuk dalam golongan orang yang suka melaknat, tidak termasuk dalam golongan orang yang suka mencela. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, fa inna syahadata min babil khabar. Jadi syahadah, persaksian itu dia masuk dalam bab al-khabar, ya, memberikan informasi. Wasyafa'atu min babit talab. Ya, sedangkan syafaat itu dia masuk dalam bab talab, permintaan. Wa man yakunu katsirat ta'ni 'alan nas wa huwa syahadatu 'alaihim bis-su'. Dan siapa yang banyak ya menta'an, ya mencela manusia, maka itu adalah bentuk syahadah, persaksian, khabar, ya mengabarkan tentang keburukan-keburukan orang lain. Tadi kan kita sebutkan at-ta'nu itu termasuk dalamnya adalah ghibah, ya, namimah. Ada keburukan-keburukan saudara kita yang kita ketahui, kita kabarkan, kita beritahukan kepada orang lain, itu termasuk dalam at-ta'n. Kita mencela saudara kita. Wa katsirul la'ni lahum wa huwa talabus su'i lahum. Ya. Sedangkan ya, banyak melaknat, ya, maka ini adalah permintaan kita, ya, atau permintaan orang yang melaknat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang dia laknat itu diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakunu syahidan alaihim, maka tidak mungkin dia akan menjadi ya, pemberi saksi untuk kebaikan-kebaikan mereka. Ya. Wala syafi'an lahum, apalagi memberikan syafaat. Li'anna syahada mabnaha 'ala sidq. Ya. Memberikan ya persaksian itu, ya persaksian itu dibangun di atas dasar kebenaran, ya, kejujuran.
wa dzalika la yakunu fi man yuksiru ta'am fihi. Nah, itu tidak bisa, ya, tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa diterima dari orang yang sering mencela. Tidak bisa diterima dari orang yang sering mencela mereka, dari orang yang sering melaknat mereka. Apalagi ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala masih ada orang-orang yang lebih mulia, yang lebih baik daripada yang suka mencela ini. Wasyafa'atu mabnaha 'ala rahmati wa talabil khair. Nah, syafaat ya, pondasinya itu adalah apa? Ar-rahmah, kasih sayang. Permintaan, ya, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Wa dzalika la yakunu mimman yukthirul la'n lahum wa yatrukus salata 'alaihim. Dan itu tidak mungkin, ya, permintaan, keinginan supaya orang lain mendapatkan kebaikan itu tidak mungkin datang dari orang yang senang melaknat, ya. Tidak mungkin datang dari orang yang tidak pernah mendoakan kebaikan, ya, kepada saudara-saudara mereka. Jangan berharap, ya, jangan berharap syafaat, ya, jangan berharap bantuan dari orang-orang yang senang mencela, orang yang senang melaknat. Ya. Dia tidak akan memberikan bantuan. Nah, yang ada di matanya selalu yang dia lihat adalah hal-hal yang negatif, yang kemudian itu dia jadikan sebagai bahan celaannya. Kita dapati jamaah sekalian, orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka melaknat, ya, semua keburukan itu ada padanya, dan dia orang yang paling tahu tentang keburukan, ya, dia orang yang paling tahu tentang keburukan, ya, bukan paling tahu tentang keburukan kemudian dia hindari, dia jauhi, tapi justru dia melakukannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullahu taala, juga beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, li'annal la'na isaa'ah. Laknat itu adalah keburukan. Bal min ablagil isaa'ah. Bahkan termasuk puncaknya keburukan, melaknat. Dia berdoa meminta kepada Allah supaya orang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keburukan. Wasyafa'atu ihsan. Kemudian syafaat itu adalah kebaikan. Fal musii'u fi hadhihi dar bil la'ni yaslubuhu Allahu al-ihsana fil ukhra bis syafa'ati. Maka orang yang di dunia dia melakukan keburukan dengan cara melaknat, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan darinya kelak di yaumil qiyamah. Kebaikan apa yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala darinya? Yaitu memberikan syafaat. Tadi kita sebutkan bahwa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Itu adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dia melakukan keburukan dengan melaknat saudara-saudaranya atau melaknat orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut, ya, kebaikan itu. Tidak dia dapatkan di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana innama yahsudu ma yazra. Ya. Sungguhnya manusia itu dia akan memanen, dia akan menuai apa yang telah dia tanam. Tidak mungkin orang yang menanam keburukan yang dia panen kebaikan, tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin orang yang menanam rumput lalu kemudian yang dia panen itu padi, tidak mungkin. Wal isaa'atu mani'atun minas syafa'ah. Al isaa'atu, keburukan itu menghalangi, ya, syafaat, menghalangi seorang dari memberikan syafaat.
Padahal memberikan syafaat itu adalah kebaikan. Wa amma man'ul la'ni minasyahadah, adapun yang menghalangi dari syahadah itu adalah al-la'n, melaknat. Fa innal la'na adawatun, karena melaknat itu adalah lambang daripada permusuhan. Wahia munafiyatun lisyahadah. Kalau musuh, ya tidak mungkin dia menjadi saksi bagi lawannya. Ya. Kalau dalam persidangan kita di dunia, ya, lawan kita tidak mungkin menjadi saksi kita, tidak mungkin. Pasti yang dicari adalah orang lain. Ya. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidash syufa'a wa syafi'al khalaiq likamali ihsanihi wa ra'fatihi wa rahmatihi bihim sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah penghulunya para pemberi syafaat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Dalam hadis syafaat, ada orang-orang yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat. Nabi Adam alaihissalam menolaknya, saya tidak pantas untuk memberikan syafaat. Nah, beliau merasa dia telah melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekati pohon, ya, satu pohon, tapi beliau mendatanginya. Ya. Ada yang datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Nuh alaihissalam menolaknya. Ada yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menolaknya. Ya. Dan mereka semuanya menyuruh, datanglah kepada Muhammad, ya, mintalah syafaat kepadanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Ya. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hak untuk memberikan syafaat? Likamali ihsanihi, karena kesempurnaan, ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan imannya, murah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada manusia, bahkan kepada orang-orang yang telah mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan didoakan keburukan, ya, tapi apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari mereka orang-orang yang telah melempari Rasul sallallahu alaihi wasallam generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan telah datang dua malaikat penjaga bukit, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kalau engkau perintahkan kepada kita untuk membalikkan bukit ini kepada penduduk Taif, maka kami akan lakukan." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari oleh mereka sampai berdarah. Diteriaki orang gila, diteriaki tukang sihir oleh anak-anaknya. Dan itu mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat menawarkan, tapi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, jangan." Mudah-mudahan nanti akan lahir dari generasi mereka, keturunan mereka, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjutkan setelah azan, ya, azan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-69, wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Dan bumi, yaitu ketika di padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya, dan buku-buku catatan, ya,
catatan amal ya manusia diberikan kepada masing-masing manusia. Kemudian nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Ya, nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yang tadi kita sebutkan bahwa para saksi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini satu kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau katakan wasyuhada ya. Jadi an-nabiyyun ar-rusul. Itu para nabi ini termasuk dalamnya adalah para rasul. Wasyuhada, sedangkan para saksi ini alladzina yashhaduna bil balagh. Itu mereka yang memberikan persaksian, memberikan keterangan-keterangan yang benar. Laisa fihim ta'anun wala la'anun. Tidak ada di antara mereka, ya tidak ada di antara mereka para saksi ini orang-orang yang suka melaknat, yang suka mencela, tidak ada. Ya, tidak ada di antara para saksi itu yang datang di padang mahsyar nanti bersama dengan para rasul, ya orang-orang yang ya suka mencela atau suka melaknat. Ya. Kemudian warawa Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala fi kitabih At-Tafsir, Imam At-Tabari ya dalam kitab tafsirnya beliau menyebutkan dari Qatadah rahimahullahu taala annahu qara'a qaulallahi azza wa jalla fi dzikri du'ai Ibrahim al-Khalil alaihi salam, bahwa Qatadah rahimahullahu taala membaca firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam al-Khalil, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman tabi'ani fa innahu minni." Siapa yang mengikutiku, yang patuh kepadaku, maka dia termasuk dalam golonganku. "Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." "Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim." Dan barang siapa yang mendurhakaiku, siapa yang bermaksiat kepadaku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau ya Rabb, engkau Allah Subhanahu wa taala ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Tsumma qal, kemudian ya beliau berkata, yaitu Imam Qatadah rahimahullah ta'ala berkata, isma'u ila qawli Khalilillah Ibrahim alaihissalam. Ya, perhatikanlah, ya dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan oleh Khalil, ya kekasih Allah Subhanahu wa taala Ibrahim alaihissalam. La wallahi ma kanu ta'anina wala la'anin. Ya demi Allah, mereka para nabi, mereka bukanlah orang-orang yang senang mencela, bukan pula orang-orang yang senang melaknat. Ya, summa qal, kemudian beliau Qatadah berkata, kana yuqal inna min asyarri ibadillahi kullu ta'anin la'anin. Ya, beliau berkata, sungguh dikatakan bahwa orang yang paling buruk itu, ya, orang yang paling buruk itu ya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah setiap yang suka mencela dan suka melaknat. Ya, jemaah sekalian, yang kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mematuhiku, maka dia termasuk dalam golonganku.
Adapun yang durhaka kepadaku, yang bermaksiat kepadaku, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada ucapan laknat yang keluar dari lisan Ibrahim alaihissalam. Maka kata beliau, ya thumma ta'ammal fil ayah kaifa anna Khalilar Rahman Ibrahim alaihissalam indama dzakara al-usata lam yaqul Allahumma khzihim atau Allahumma al'anhum atau nahwa dzalik. Ya, perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ya ada kaumnya yang membangkang kepadanya. Ya. Beliau alaihissalatu wassalam tidak mengatakan Allahumma akhzihim, ya Allah hinakanlah mereka, tidak. Tidak juga beliau mengatakan Allahumma al'anhum, ya Allah laknatlah mereka, tidak. Wa innama qal wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lihat apa yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Siapa yang mendurhakaiku, maka sungguhnya engkau ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asfaqa alaihim wa rahimahum fada'a lahum bil maghfirati wa rahmah. Ini karena kasih sayang Nabi Ibrahim alaihissalam pada umatnya, pada kaumnya, sehingga yang keluar dari lisannya itu adalah doa kebaikan. Yang keluar dari lisannya adalah doa kebaikan untuk mereka. Apa doa kebaikan itu? Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, merahmati mereka. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pantas untuk kita perhatikan bagaimana akhlaknya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah katakan bahwa pada diri Ibrahim itu ada teladan yang baik untuk kita. Dan ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang ringan untuk diucapkan. Di dalam penerapannya berat. Ya. Karena kadangnya spontan keluar dari lisan kita. Ya, ketika kita ya mendapati perlakuan yang tidak baik, spontan keluar dari lisan kita. Tapi bagi orang-orang yang telah ditancapkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka, yang selalu membiasakan lisan-lisan mereka dengan ucapan-ucapan yang baik, saat mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, yang keluar dari lisan mereka itu adalah doa, Allahu yahdik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Rahimakallah misalnya. Ya, kalau doa ya rahimakallah, ya, sebagian ulama menyebutkan ya itu doa sebenarnya untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Kalau dia masih hidup kita doakan rahimakallah. Ya. Artinya apa? Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu dengan menghentikan keburukan yang kau lakukan dengan cara apa? Mewafatkanmu. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ucapannya rahimakallah ya itu atau rahimahullah ya itu bisa juga diucapkan kepada orang yang masih hidup. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Ya, beliau katakan i'lam rahimakallah. Ya, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan bagaimana para nabi ya, mereka menjaga lisan-lisan mereka dari ucapan-ucapan yang buruk, doa-doa yang buruk. Sehingga beliau katakan di sini huwa nahju an-nabiyyina alaihimussalam. Wah, ini adalah ya jalannya ya metodenya para nabi alaihissalatu wassalam ya dalam bertaamul, dalam bermuamalah ya dengan manusia. Ya. Karena ya orang-orang yang beriman itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ajaban li amril mu'min in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan kesenangan mereka bersyukur, ketika mendapatkan musibah ya kesulitan maka mereka bersabar, ketika mendapatkan ujian mereka bersabar ya. Dan setiap kita ya masing-masing kita dengan saudara kita itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi musibah. Boleh jadi saya menjadi musibah bagi antum, atau sebaliknya antum menjadi musibah bagi anak, atau menjadi nikmat ya. Kalau itu adalah nikmat maka kita syukuri, kalau itu dia musibah maka kita apa? Sabari. Dan dari orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman tidak keluar dari lisan mereka kecuali ucapan-ucapan kebaikan, doa-doa kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ini bisa kita pelajari pada ya kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau ya hafizahullah taala. Ala kulli hal ya biasakan ya lisan-lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan suka melaknat, jangan suka mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaknat dan tidak pernah ya mencela. Pernah beliau sallallahu alaihi wasallam sekali waktu melaknat langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya laknat yang beliau ucapkan dan itu disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika beliau mendoakan laknat kepada beberapa ya, orang di dalam doa kunutnya. Ya. Adapun kebiasaan melaknat itu bukanlah ya sifat yang dimiliki oleh para nabi, bukan pula sifat ya daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita sebutkan juga beberapa ya kisah tentang orang-orang yang soleh ya berkaitan dengan masalah ini. Baik, saya kira demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله